Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di program Bi'ah Qur'aniyah PW Persisdi Jawa Barat. Dan kali ini pelajaran tafsir sudah sampai ke surat Al-Lail, surat ke-92. Adapun yang akan dibahas untuk kali ini adalah ayat 5 sampai ke ayat 11 ya. Baiklah, sebelum dijelaskan kita akan baca terlebih dahulu ayat 5 sampai ayat ke 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di ayat yang kelima dijelaskan menurut kitab Al-Maraghi fa amma man a'tal mala wa anfaqahu fi wujuhil khairi. Adapun barang siapa yang memberikan sebagian hartanya dan menginfakannya di jalan kebaikan atau kebenaran. Sawaun kana wajiban alaihi amla. Baik yang bersifat wajib ataupun yang sunat, maka sama itu menghasilkan pahala. Kasodakoti wan nawafili, seperti sodakoh. Sodakoh di sini diartikannya adalah zakat. Kenapa diartikan zakat? Karena zakat hukumnya wajib, kemudian sesudahnya ada wan nawafili dan sunat-sunat. Berarti kalau wajib dan sunat adalah dua kategori. Yang ketika manusia melaksanakan wajib mendapat pahala, melaksanakan sunat pun mendapat pahala. Dan ini menunjukkan juga bahwa tidak cukup dengan yang wajib-wajib, tetapi harus ada juga sunat-sunatnya. Artinya yang wajib terjadi juga kekurangannya, seperti kita harusnya sholat itu khusyuk, sholat wajib itu, tapi nyatanya tidak khusyuk. Ada juga harusnya tepat waktu, ternyata tidak tepat waktunya. Atau juga melaksanakan sholat, tapi apa yang diucapkan tidak difahami secara pengertiannya atau maknanya. Maka kekurangan-kekurangan itu harus ditutup, maka ditutupnya adalah bin nawafili, dengan apa-apa yang disunatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada contohnya kafakil asari wa taqwiyatil muslimina ya. Yang pertama contoh kebaikan itu ya. Kafakil asari seperti melepaskan atau membebaskan al-asari tawanan-tawanan. Membebaskan tawanan kalaupun mereka musuh, tapi ketika sampai kepada waktunya dibebaskan, maka dibebaskanlah. Maka tentu dengan membebaskan tawanan itu ada rasa sayang, ada rasa sebentuk perhatian dan seterusnya. Maka itulah yang disebut sodakoh. Dan kita mengenal di matan satu hadis yang pendek, kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Kemudian yang lainnya ada wattaqwiyatil muslimina, dan memberi kekuatan kepada orang-orang muslim ala aduwihim, untuk melawan musuh mereka. Ketika peperangan terjadi, maka kita harus memberi dukungan, dorongan ya, motivasi kepada orang-orang muslim supaya ketika menjalankan
kewajiban berperang, maka mereka menjadi tegar, menjadi kuat dengan dukungan kita sehingga memenangkan peperangan itu. Wabta'ada an kulli ma la yanbaghi wabta'ada, dan menjauhkan diri an kulli ma la yanbaghi, dari semua yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi orang-orang yang hebat itu, yang ahli kebaikan itu adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas baginya. Maka bisa menahan dirinya, karena selanjutnya ada kalimat fahama nafsahu. Lalu dia menjaga dirinya anil fawahishi, dari berbagai kejahatan. Mal doharo minha wa ma batona, baik kejahatan itu jelas di hadapan mata, ataukah sebaliknya ada kejahatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dilanjutkan, orang yang berbuat baik pada akhirnya wa khofa min isolil ada ilan nasi, dan dia merasa takut kalau dia menyakiti orang lain. Selanjutnya di ayat ke-6, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Kalau dilengkapkan, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu di surga. Keyakinan tentang adanya pahala di surga ini yang akan menjadikan langkah hidupnya teratur. Maka disebutkan wa saddaqa bi thubutil fadilati wal amali thayyibi. Orang yang benar-benar meyakini bahwa surga itu ada, bahwa pahala itu yang terbaik, maka dalam kehidupan di dunia dia itu akan membenarkan bi thubutil fadilati. Ketika ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan, maka itu yang akan dia benarkan ketetapannya. Wal amali thayyibi, dan amal yang baik pula. Ada di antaranya manusia itu kathirun minan nasi, kebanyakan di antara manusia itu yadunnu nafsahu musaddiqon, ya, menyangka bahwa dirinya itu musaddiqon, membenarkan bifadlil khairi, tentang keutamaan kebaikan, ala syari, daripada keburukan. Jadi merasa dia itu sudah baik-baik saja. Dianggapnya bahwa kebaikan diutamakan daripada kejahatan. Walakinna hadat tasdiqo yakunu saroban fin nafsi, ya. Tapi sebenarnya yang disebut kebenaran itu, atas tasdiq, ya, kebenaran itu yakunu saroban, kadang di dalam dirinya terjadi seperti fata morgana. Hayyalahul wahmu, yang dihiasi dengan hayalan-hayalan, yang dihiasi dengan sangkaan-sangkaan. Li'annahu la yasduru anhu ma yaliku bihi minal athari. Kenapa disebut seperti itu? Karena dari apa yang dia lakukan itu tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupannya. Watarohu qasil qalbi. Justru yang terlihat adalah kerasnya hati. Kemudian ba'idan anil haqqi, jauh dari kebenaran. Bakhilan, terus dia itu bakhil. Bakhil itu pelit. Fil khairi, untuk melakukan kebaikan, di dalam melakukan kebaikan. Kemudian musrifan fisyari, bahkan berlebihan di dalam melakukan keburukan. Jadi kadang sangkaan tersebut bisa meleset jauh, ya. Itu artinya seseorang menilai dirinya lebih baik daripada yang lain, padahal baik dan tidaknya itu tidak ditetapkan oleh penilaian diri sendiri. Ada dampaknya. Apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sedaqah bil husna itu tidak hanya omongan, tidak hanya hayalan, tidak hanya gambaran, tetapi akan berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Sebelumnya ada kalimat, ya, yang sebelumnya itu orang yang melakukan auto, kemudian wattaqo, kemudian wasoddaqo. Maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula, yaitu memberikan kemudahan baginya untuk menuju kebahagiaan. Maka di dalam tafsirnya disebutkan fasanuhi uhu,
li aisaril khitotaini. Maka Allah memberi kemudahan, kami akan mempersiapkannya, katanya ya, untuk dia itu li aisaril khitotaini, untuk yang lebih mudah di antara dua rencana. Dua rencana itu apa? Ya, dua rencana itu yang tadi ada al-khair, ada asyar. Al-khairu adalah kebaikan, asyaru adalah keburukan. Maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka itu adalah dimudahkannya jalan menempuh yang paling baik diantaranya adalah al-khairu. Kalau untuk menjalankan al-khairu mudah saja, tapi untuk menjalankan asyaru oleh Allah dipersulit. Itu adalah bagian dari pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ketika hidup di dunia bisa memilih yang baik daripada yang buruk, maka Allah pun gitu memberi jalan bagi mereka itu mudah melakukan kebaikan, sulit melakukan keburukan. Dan diantaranya apa itu? Wahwa takmilun nafsi, ya. Wahwa takmilun nafsi adalah menyempurnakan dirinya. Ila antuballighal maqamal ladzi tajidu fihi sa'adatuha, yaitu sampai kepada posisi, ya, dengan menyempurnakan dirinya itu dari fase ke fase, maka pada akhirnya dia sampai kepada posisi yang di posisi itu alladzi tajidu fihi sa'adatuha, ya. Alladzi tajidu fihi sa'adatuha, yang di posisi itu dia mendapatkan kebahagiaannya. Fal insanu innama yamtazu an ghairihi. Dan memang sesungguhnya manusia itu adalah berbeda dari yang lainnya. Minal hayawani, diantaranya beda dengan hewan-hewan. Kenapa bedanya? Bitafkiri fil a'mali, karena manusia diberi kemampuan untuk memikirkan. Bitafkiri diberi kemampuan untuk memikirkan fil a'mali, tentang amal-amal. Wa wazniha, dan pertimbangan-pertimbangan binata ijiha, yaitu konsekuensinya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu difikirkan terlebih dahulu, kemudian juga nanti berani bertanggung jawab tentang hal yang ia lakukan. Nah, itu ciri manusia yang diberi kebaikan oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, maka dia berpikir bagaimana caranya menjalani hidup tentang amal-amal itu dan bagaimana nanti jika Allah meminta pertanggungjawaban tentang itu. Jadi itu dipikirkan oleh manusia. Maka kalau dibandingkan dengan ya binatang itu jauh berbeda. Manusia dengan akalnya tersebut maka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dipilih, mana yang harus diabaikan. Di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi adalah kumpulan orang-orang yang baik, kemudian Allah juga memberi kebaikan kepada mereka hasil dari kerja kerasnya, tapi yang sekarang malah sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, ya. Jadi ada segelintir orang-orang yang ketika dia diberi rizki tapi malah dia kikir. Kemudian dia juga sombong, merasa bahwa dia bisa seperti itu adalah karena dirinya, seperti tidak perlu pertolongan Allah. Maka di sini pun dijelaskan wa amma man bakhila wastagna wa amma man amsaka malahu. Ya, itu ditujukan kepada orang yang memegang kuat-kuat hartanya. Itu artinya kikir ya. Jadi hartanya tidak dibagi-bagikan, malah dia pegang sendiri untuk kehidupannya dia sendiri. Jadi yang dipikirkan hanyalah dirinya saja. Ya, mengeluarkan harta tidak mau, anfaqohu fi syahwatihi. Adapun ketika mereka mengeluarkan sebagian hartanya, itu hanya menurut kepada keinginannya sendiri, kepada hawa nafsunya saja. Kalau dikeluarkan secara aturan Allah dan Rasul-Nya, itu sangat susah mengeluarkannya. Tapi ketika dia ingin melakukan apapun yang menggunakan hartanya sebanyak apapun, karena dia sendiri yang menginginkan hal itu,
maka dia berkorban mengeluarkan hartanya. Padahal ketika dia melakukan seperti itu sedang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sananya walam yunfikhu fi ma yuqarribu min rabbih. Dan ketika dia mengeluarkan sebagian hartanya itu bukan mengeluarkan harta yang dengan seperti itu bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Seperti orang yang berzakat, itu kan artinya dia tahu bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu harus dikeluarkan pula sebagiannya. Namanya zakat. Dan dengan zakat itu, maka bersihlah jiwanya, bersihlah hartanya. Maka dengan seperti itu dia akan dekat kepada Tuhannya, ya. Dengan demikian dia merasa tenang ketika mengeluarkan sebagian hartanya, baik berupa zakat yang wajib ataukah sodakoh ya, dengan yang lain-lainnya. Bahkan sebaliknya, ketika dia tidak melakukan itu, maka jiwanya tidak tenang. Nah, itu adalah orang yang dilakukan oleh orang baik, tetapi ini sebaliknya, mengeluarkannya enggan. Kemudian, kalaupun dia mengeluarkan, itu harus berdasarkan keinginannya sendiri, hawa nafsunya. Maka di belakangnya ada fadonna annahu bidzalika la yahtaju ila ahadin. Maka dengan seperti itu, ketika oleh Allah dinilai bahwa dia itu seperti tidak butuh kepada Allah itu, maka memang dia menyangka bahwa dirinya itu tidak membutuhkan ila ahadin kepada seseorang. Jadi orang yang bakhila, yang kikir, dan orang yang merasa cukup, merasa tidak butuh dengan bantuan Allah, maka disebutlah la yahtaju ila ahadin, seperti tidak butuh kepada bantuan seseorang. Wala yahissu, dan seiring dengan itu pula dia tidak merasa bi annahu wahidun minan nasi yusibuhu ma asabahum minas su'i. Nah, dengan seperti itu dia pun tidak merasa bahwa ketika dia mendolimi seseorang ya, menjadikan seseorang itu tidak enak, menjadikan seseorang itu menderita, maka sebenarnya pada satu hari dia sendiri yang akan menderita seperti yang ia timpakan kepada orang lain. Di ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ya, kalau tadi bagian depan adalah orang yang benar-benar yakin bahwa ada pahala terbaik di surga nanti. Kalau ini sebaliknya, serta mendustakan pahala yang terbaik. Jadi kalau sikapnya saja seperti itu, maka yang dipikirkan oleh mereka hanya dunia, maka inilah yang akan menjadikan dia lupa terhadap akhirat. Kalau seseorang lupa terhadap akhirat, berarti lupa juga terhadap pahala yang ada di surga tersebut. Mereka menganggap bahwa dunia itulah yang sebenarnya. Mereka bahkan tidak paham tentang hari akhirat, bahkan juga mempertanyakan dan sangat meragukan. Maka di sini disebut wa kadzdzaba bi annallaha yukhlifu alal munfiqina fi sabilihi. Dia lupa juga padahal sesungguhnya Allah ya akan membedakan, akan berselisih paham tentang orang-orang yang ahli berinfak di jalannya dengan orang-orang yang menahan hartanya tidak berinfak ya. Maka di sini walam yunfik illa fima yaladdu lahu wa yumatti'uhu fi hadirihi wala yubali bima ada dalika. Jadi orang-orang yang pelit kikir tidak memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, dia itu baru mau mengeluarkannya ketika dia merasa lezat, merasa nikmat. Artinya kembali kepada yang tadi, keinginannya berbuat maksiat dirasakan oleh dia lezat, maka dia berani menebus dengan harta sebanyak apapun. Dan dengan seperti itu, wayumatti'uhu, apa yang ia lakukan itu menjadikan dia senang fi hadirihi ya,
di dunia ini. Jadi senang di dunia, maka dia melakukan semua itu kalaupun harus mengeluarkan harta yang banyak. Wala yubali, dan dia tidak peduli lagi bima ada dalika, selain dirinya sendiri. Itulah yang disebut oleh Allah adalah orang yang sombong, yang seperti tidak butuh dengan bantuan orang lain termasuk bantuan dari Tuhannya. Wa yadkhulu fil mukadzibina, dan dia yang seperti itu masuk ke kelompok orang-orang yang mendustakan bil husna, kebaikan, yang mendustakan kebaikan, yang mendustakan pahala tentang akhirat. Ulaikal ladzina yatakallamuna biha taqlidan li ghairihim, ya. Maka mereka itulah yang sebenarnya adalah orang-orang yang berbicara hanya karena dia taklid kepada yang lainnya. Seperti seseorang yang sudah benar-benar menganggap bahwa leluhurnya, bahwa nenek moyangnya itu adalah benar, maka dia ikuti semua itu. Baik di dalam perkataannya, baik di dalam sikap dan tindakannya, mereka mengikuti leluhurnya atau nenek moyangnya. Kalaupun sebenarnya nenek moyangnya itu la ya'lamuna syai'an. La ya'lamuna syai'an itu tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti tentang sesuatu apapun, walahum yahtadun, dan mereka juga tidak mendapat petunjuk. Sebenarnya mereka itu kalau ya disebutkan dengan kata lain bodoh, satu mereka itu bodoh, yang kedua juga mereka tersesat. Tapi karena datangnya dari nenek moyang, maka mereka menganggap itu adalah benar. Maka itulah yang dilakukan oleh mereka. Pada akhirnya wala yadharu atharuha fi a'malihim, maka tidak ada dampak baik sedikit pun yang terlihat dari amal-amal mereka karena mereka melakukan amalan-amalan yang salah. Di ayat yang ke-10 Allah memberikan balasan. Karena tadi juga yang baik-baik Allah balas dengan memudahkan jalan kebaikan baginya. Dan sekarang orang-orang yang tadi bahil dan tidak mengimani apa yang akan terjadi pada hari kiamat, maka di sini dilanjut fasanuyassiruhu lil usra, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi balasan dari Allah itu mereka dimudahkan untuk berbuat salah, disulitkan untuk berbuat baik, itu kebalik ya dengan yang tadi. Jadi ini bagian dari balasan kepada mereka karena mereka sudah berbuat salah, maka Allah di sini memudahkan mereka juga, tetapi memudahkannya kepada urusan yang salah, ya, kepada urusan yang menjurus kepada kebinasaan, kesengsaraan. Seperti orang-orang yang melakukan, kalau pada akhirnya dia berujung di neraka, itu yang dimudahkan, mudah untuk berbuat maksiat. Tetapi sebaliknya, untuk kebaikan mereka disulitkan oleh Allah atau dipersulit. Maka dengan demikian dijelaskan fasanuyassiruhu lil usra itu ya, waman marinat nafsuhu ala syari wa ta'awadatil khobatha ya, fayushilullahu lahul hittatal usra. Maka barang siapa yang terlatih dirinya itu ala syari, terhadap kejahatan. Jadi maksudnya terlatih dirinya terhadap kejahatan itu sering melakukan kejahatan. Jadi sudah biasa melakukan kejahatan itu, baik berupa ucapan, buat perilaku, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian wa ta'awadatil khobatha, dan mereka juga membiasakan dirinya itu ada di dalam keburukan-keburukan. Maka apa yang dilakukan oleh Allah, fayushilullahu lahul hittatal usra, maka Allah memudahkan kepada dia, tetapi yang dimudahkannya itu adalah al-hittatal usra, tentang rencana yang sulit gitu. Rencana yang sulit, yang itu yang dimudahkan. Tapi rencana yang mudah justru disulitkan, ya. Wahiyal hittatul lati yahittu biha qadra nafsihi, yaitu rencana yang dengan rencananya itu malah menurunkan atau meruntuhkan nilai dirinya. Jadi terhina karena
kelakuannya. Dan Allah sengaja melakukan seperti itu supaya beda bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat salah ketika hidup di dunia. Dia melakukan keburukan dengan mudah, tapi ketika melakukan itu semua, maka turunlah nilai dirinya lebih jelek. Di mata Allah pasti, di mata manusia pun seperti itu. Kemudian wayanzilu biha ila khadidil athami, dan dia akan turun, akan drop ya, kemudian akan jatuh. Kemana jatuhnya? Ila khadidil athami, kepada jurang dosa-dosa. Al-athami itu bentuknya mah dari ismun ya, al-athami. Dia dengan seperti itu ya menurunkan nilai dirinya, kemudian dia menuruni nilai dirinya itu adalah ke jurang dosa-dosa. Wayagmisuha, dan menenggelamkannya, dan menenggelamkan dirinya fi auhalil khotiati, di dalam kubangan kesalahan ya. Jadi akibat perilakunya dia, maka akhirnya dia menjadi rugi, menjadi terhina, baik di mata Allah juga di mata manusia lainnya. Untuk ayat yang terakhir yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya karena kikirnya itu kemudian kadang mengeluarkan hartanya juga karena hawa nafsunya sendiri, maka harta yang seperti itu tidaklah barokah. Dengan arti dan hartanya tidak bermanfaat, artinya tidak barokah. Ya, tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Yang dimaksud ketika hidup di dunia dia itu menjadi tumpuan kepada hartanya itu. Harta adalah sesuatu yang mereka banggakan, dan dengan harta semua bisa dibeli. Begitu pikirnya. Tapi ternyata ketika sudah sampai kepada hari pembalasan di mana dia melihat catatannya buruk ya dari kehidupan di dunia itu, dan bahkan sudah divonis dia akan binasa, maka apa yang menjadi manfaat dari harta itu? Dulu ketika di dunia dibangga-banggakan apapun harta dan harta, kecintaan manusia terhadap harta itu. Maka ketika sampai kepada hari dia dibinasakan, kepada hari kiamat, karena dengan demikian dia sudah tahu kemana akhirnya langkah itu, dan langkahnya berakhir di neraka. Maka wa mayugni anhu maluhu idza tarodda ya. Tidak ada yang bermanfaat hartanya sedikit pun ketika dia sudah sampai kepada hari kebinasaannya. Wa idza yassarnahu lil usra, yakni apabila kami memberikan kemudahan untuk kesulitan, kemudian yang dimaksud memudahkan untuk kesulitan itu mudah pula untuk berbuat jahat, mudah pula untuk berbuat salah, ya, mudah pula untuk mendolimi orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Fa ayyu syai'in yughni anhu maluhu, maka apa yang menjadi manfaatnya dari harta yang seperti itu? Alladzi bakhila bihi, yang dengan harta itu dia menjadi pelit, alan nasi, kepada manusia yang lain, kepada orang-orang. Walam yunfiqhu fil masolihil amati, dan tidak juga berinfak untuk kemaslahatan umum ya. Wa fi ma ya'udu naf'uhu ala jama'ati, dan bagaimana mungkin manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat. Walam yashib minhu syai'an, dan tidaklah membawa harta itu sedikit pun, tidaklah membawa harta itu secuil pun ila akhiratihi, ke akhiratnya. Alatihia maudhi'u hajatihi wa fakrihi, yang sebenarnya akhirat itu adalah tempat untuk dia mencari semua kebutuhannya, dan semua kefakirannya akan terpenuhi di akhirat tersebut. Nah, ini tidak terjadi bagi orang yang seperti itu karena dia salah jalan. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat yang lain adalah surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayatnya 94. Walaqad ji'tumuna furoda,
Allah mengingatkan, dan sungguh kamu sekalian itu akan pulang kepada kami. Jadi akan datang betapapun diragukan bahwa ada kehidupan lagi sesudah di dunia, tetapi Allah memperlihatkan semua itu dan mereka datang kepada kami, kepada Allah, puroda dengan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, seperti juga kami menciptakan kamu sekalian awwala marratin pada awal-awal. Nah, emang Allah menciptakan manusia itu sendiri-sendiri, maka nanti pulang pun akan sendiri-sendiri. Artinya kita tidak bisa meminta bantuan kepada harta sekalipun waktu itu diagung-agungkan. Tidak juga meminta bantuan kepada yang lainnya, ya. Karena Allah memanggil mereka itu satu-satu sendiri-sendiri seperti juga Allah menciptakannya dulu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a duhuri, dan mereka meninggalkan, mengabaikan apa yang kami karuniakan kepada kalian waro'a duhurikum, ke belakang mereka. Yang dimaksud adalah harta yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada Allah itu seperti mereka melemparkannya ke belakang mereka. Itu tidak membutuhkannya. Padahal sebenarnya jika harta itu dikelola dengan baik, maka harta itu pula yang akan menolong mereka. Dan ternyata sampai ke hari kiamat mereka nihil dari semua itu. Na'udzubillahi min dalik, ya. Ibu-ibu yang saya hormati yang ada di Bi'ah Qur'aniyah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk tafsir kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya andai ada kesalahan atau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.